Jadi orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan temannya yang sama Islam, baik kebutuhannya itu terpenuhi atau tidak, maka Allah tetap mengampuni kepada orang itu terhadap dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan itu. Dan orang itu katanya ditulis dengan mendapatkan dua kebebasan. Pertama, bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Yang jelas hadis ini termasuk mendorong kepada kita agar kita itu suka menolong kepada sesama Islamnya dalam kebutuhan apapun. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mammasya fi hajati akhihil muslimi, barang siapa yang berjalan di dalam memenuhi kebutuhan saudaranya yang sama-sama muslim, kataballahu lahu bikulli khutwatin sab'ina hasanatan, maka Allah menulis untuk orang itu bikulli khutwatin, dengan setiap langkahnya itu sab'ina hasanatan, kepada 70 kebaikan. Wa kaffara anhu sab'ina sayyi'atan, dan menghapus atau menutup Allah itu anhu dari orang itu sab'ina sayyi'atan, kepada 70 kejelekan. Fa in qudiyat hajatuhu, dan jika sampai dipenuhi apa kebutuhannya orang Islam yang lain itu, ala yadaihi, di atas tangan dia yang menolongnya itu, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu, maka keluar siapa orang yang menolong itu, min dunubihi, dari dosanya, kayauma waladathu ummuhu, seperti pada waktu telah melahirkan kepadanya ummuhu, siapa ibunya. Fa in mata fi khilali dzalik, jika orang itu mati di tengah-tengah menolong itu, dakhalal jannata bighairi hisabin, maka dia pasti masuk surga dengan tanpa hisab. Tanpa hisab. Jadi berjalan untuk mengusahakan temannya, untuk memenuhi kebutuhan temannya, ya, maka setiap langkahnya itu ditulis 70 kebaikan, dan setiap langkahnya juga ya menutup 70 kejelekan. Kalau sampai berhasil usahanya itu, ini terlepas berhasil atau tidak, kalau sampai berhasil maka orang yang menolong itu ya, dosanya itu dibebaskan oleh Allah, sama dengan pada waktu dia masih baru lahir, artinya dia itu tidak punya dosa, sama dengan pada waktu baru dilahirkan oleh ibunya itu, sama dengan anak kecil itu kan tidak punya dosa itu. Kalau mati saat itu, saat pada waktu menolong kepada umat Islam yang lainnya itu dalam suatu kebutuhannya dan terpenuhi kebutuhannya itu, maka dakhalal jannah bighairi hisab, orang itu dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini targhib ya, targhib malebur kita untuk membantu orang lain agar kita senang untuk membantukan kayak gitu. Makanya hadisnya itu agak dangkal ya, agak enteng itu, Kayaknya seperti apa ya? Modal sangat enteng lah pokoknya itu ya. Tak usah sibuk-sibuk, tak usah repot-repot kan ya, untuk masuk surga. Cukup menolong kepada temannya yang berkebutuhan itu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabul mujahidina fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan fi auni akhihi, di dalam memberi pertolongan kepada saudaranya, tujuannya untuk memberi pertolongan kepada saudaranya yang sama muslim, wa manfaatihi, dan memberikan manfaat kepada saudaranya yang sama muslim, falahu sawabul mujahidina fi sabilillah, maka adalah bagi orang itu
Adapun pahalanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah. An Ibnu Umar wa Ubay wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hampir sama ini. Man masya fi hajati akhihil muslimi hatta yusabbitaha lahu. Sampai orang itu menetapkan kepada kebutuhan itu lahu untuk saudaranya yang muslim. Adallahullahu bi khamsati wa sab'ina alfa malakin, maka Allah akan menaungi kepada orang itu dengan 75.000 malaikat. Yad'una lahu, yang keadaannya mereka sama-sama mendoakan lahu untuk orang yang membantu saudaranya itu, wa yusalluna alaihi, dan membacakan atau memohonkan rahmat mereka itu alaihi, atas orang yang membantu itu. In kana sabahan hatta yumsiya, jika bantuannya itu terjadi di waktu pagi, hatta yumsiya, maka doanya malaikat yang 75.000 itu sampai sore itu berdoa untuk orang yang membantu itu. Wa in kana masaan, dan jika bantuannya terjadi di sore hari, hatta yusbiha, doanya malaikat yang 75.000 itu sampai pagi itu. Sampai pagi didoakan oleh malaikat 75 itu. Wala yarfa'u qadaman illa kataballahu lahu hasanatan, dan dia tidak mengangkat kepada kakinya illa kataballahu lahu hasanatan, kecuali Allah telah menulis untuk orang itu hasanatan, kepada suatu kebaikan. Wala yadha'u qadaman, dan dia tidak meletakkan qadaman kepada kakinya illa muhiyat anhu sayyi'atun, kecuali telah dihapus anhu dari orang itu sayyi'atun, apa kejelekannya itu. Jadi orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim sampai betul-betul menjadi tercapai apa yang dicita-citakan itu, maka Allah akan memberikan naungan kepada orang itu dengan naungan 75.000 malaikat yang sama-sama mendoakan kepada orang itu. Kalau kejadiannya itu pertolongannya di waktu pagi, doanya malaikat sampai sore. Kalau kejadiannya pertolongannya di sore hari, maka doanya itu sampai subuh, sampai pagi itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibadi. Sesungguhnya adalah bagi Allah ibadan, adapun beberapa hamba. Ikhtassahum bin ni'ami, telah mengkhususkan Allah kepada mereka bin ni'ami, dengan beberapa nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, limanafi'il ibadi, karena untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Yuqirruha, Allah menetapkan kepada nikmat-nikmat itu, fihim, di tengah-tengah mereka, ma badaluha, selama mereka itu memberikan kepada nikmat-nikmat itu. Faida mana'uha, apabila mereka itu mencegah, tak memberikan kepada orang lain, kepada nikmat yang diberikan kepada orang yang khusus itu, hawwalaha, maka Allah memindahkan kepada nikmat-nikmat itu, minhum, dari mereka orang-orang yang khusus itu, wa ja'alaha fi ghairihim, dan Allah menjadikan kepada nikmat-nikmat itu fi ghairihim, untuk diserahkan kepada orang lain, sama dengan apa yang diceritakan kemarin. Jadi Allah mengkhususkan kepada hamba-hambanya untuk memberikan nikmat sebanyak-banyaknya agar dia itu membantu kepada manusia yang lain. Nikmat itu selama tetap dibantukan kepada orang lain akan ditetapkan oleh Allah ada pada mereka,
tapi pada waktu mereka sudah menghentikan pemberiannya kepada orang lain, maka Allah akan memindahkannya nikmat-nikmat Allah itu kepada orang lain untuk disalurkan pula kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi makanya kalau jadi pemurah itu tetaplah jadi pemurah, jangan sampai dulu jadi pemurah pada akhirnya itu jadi orang yang kikir, ya. Tidak perlu seperti itu. Kalau jadi pemurah ya teruslah jadi pemurah begitu. Biar hartanya tidak dicabut oleh Allah, nanti diberikan kepada orang lain itu. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin an amallahu alaihi nikmatan fa asbaghaha alaihi. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, an amallahu alaihi, yang telah memberikan nikmat siapa Allah, alaihi kepada hamba itu, atas hamba itu, nikmatan kepada suatu kenikmatan, fa asbaghaha alaihi, dan Allah menyempurnakan kepada nikmat itu, alaihi kepada hamba tersebut. Summa ja'ala syai'an min hawaijin nasi ilaihi, kemudian Allah menjadikan syai'an kepada sesuatu, min hawaijin nasi, dari beberapa kebutuhan manusia, ilaihi, ditujukan kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah itu. Fatabarrama, maka akhirnya dia menjadi bosan untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Faqad arradatil kan nikmata lizawali, maka telah menghadapkan Allah tilkan nikmata kepada nikmat yang diberikan itu, lizawali, untuk dihilangkan dari orang yang telah diberi nikmat itu. Jadi seorang hamba yang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmatnya itu nikmat secara sempurna, kemudian Allah akan menguji kepada orang yang diberi nikmat itu. Akan ada orang yang datang kepada orang yang diberi nikmat itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian setelah didatangi, fatabarrama, dia bosan untuk memberi, artinya tidak mau memberi itu. Memberikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, tak mau diberikan kepada orang yang datang minta bantuan itu. Maka Allah mengharapkan nikmat itu, ya, akan dihilangkan dari orang itu. Dipalingkan nikmat Allah itu yang telah diberikan itu, dipalingkan, ya, untuk dilengsarkan, diberikan kepada orang yang lain itu, ya. Tabarrama itu bosan, artinya tidak mau memberi itu, ya, tidak mau memberi itu. Padahal dia itu punya, yang akan diberikan itu punya. Itu memang ujian dari Allah. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan sempurna, ujiannya itu pasti akan ada orang yang datang minta bantuan, ya. Itu ujian, itu ujian, ya. Kasih itu, ya, agar nikmatnya itu tidak diambil lagi oleh Allah, kan kayak gitu. Berarti dianya itu bertindak sebagai penyalur kayaknya itu, merupakan kaki tangan Allah itu, menjadi perwakilan dari Allah untuk menyalurkan harta Allah kepada orang lain lewat orang yang dikehendaki untuk menjadi penyalur itu, sebetulnya seperti itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khalqu kulluhum iyalullah. Adapun makhluk, kulluhum, semua makhluk ini, iyalullah adalah butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Ya. Kalau makna harfiahnya itu iyalullah adalah keluarganya Allah. Ya. Tapi di maknanya di sini, ya, makna iyalullah itu ay fuqaraullah, artinya butuh kepada Allah. Siapapun butuh kepada Allah. Ya. Fahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalihi. Maka adapun paling cintanya mereka kepada Allah, ya, anfa'uhum adalah paling bergunanya mereka, li'iyalihi, untuk orang, untuk zat yang dibutuhkan itu.
Jadi semua makhluk ini butuh kepada Allah. Kenapa? Sebab kita itu berada ya di semua yang diciptakan oleh Allah. Berada di bumi ini, bumi miliknya Allah. Kita dikasih makan, makanan semua miliknya Allah. Kita diberi air, air miliknya Allah. Diberi ini semua itu butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah tentunya yaitu orang yang paling bermanfaat kepada zat yang dibutuhkan itu. Zat yang dibutuhkan itu siapa? Yakni Allah. Yakni Allah. Ifuqara'ullah maksudnya wa huwa alladzi yu'awwiluhum. Jadi Allah itulah yang memberikan pertolongan kepada kita semua itu. Kita duduk di sini ini yaitu pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah kita tidak kira, tidak bisa duduk di sini, tidak bisa. Ya. Di semuanya itu adalah ya, hubungannya dengan Allah. Ya. Hubungannya dengan Allah itu. Makanya ada hadis berikutnya itu ya, An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Di manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling berguna untuk manusia yang lain itu. Yang selalu memberi bantuan kepada manusia yang lain, itulah manusia yang paling berguna itu. Ya tentunya ya sebaliknya ya syarrun nas, paling jeleknya manusia yaitu abkhaluhum linnas, yaitu paling kikirnya orang kepada manusia kan gitu. Kikir dalam memberikan saran, kikir dalam memberikan materi, kikir dalam memberikan petunjuk, yang penting kikir semuanya itu termasuk syarrun nas ya. Masuk manusia yang paling jelek di bumi ini adalah orang yang paling kikir ya kepada manusia yang lain itu. Kikir dalam harta, dalam saran, dalam petunjuk dan lain sebagainya itu. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan termasuk apa sih? Ampahum linnas itu ya, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi inda qaumin inda aqwamin ni'aman yuqirruha indahum ma kanu fi hawaijin nasi. Sama dengan yang tadi itu. Sesungguhnya adalah bagi Allah inda qaumin, menurut segolongan kaum, menurut beberapa kaum, ni'aman adapun beberapa nikmat. Yuqirruha, Allah akan menetapkan kepada nikmat-nikmat itu indahum pada diri mereka, maka nufi hawaijin nas, selama ada mereka itu selalu memenuhi kebutuhan manusia lain. Malam yamalluhum, selama mereka tidak bosan-bosan untuk membantu kepada orang lain. Faidha malluhum, apabila mereka itu bosan untuk membantu orang lain, naqalaha min indihim ila ghairihim, maka Allah memindahkan kepada nikmat-nikmat itu min indihim, dari mereka ya, ila ghairihim, dipindah kepada yang lainnya. Sama ceritanya dengan yang di depan itu. Jadi Allah punya golongan, punya kaum yang diberikan nikmat sepenuhnya secara sempurna. Allah akan menetapkan nikmat kepada kaum itu selama kaum itu selalu memenuhi kebutuhan manusia-manusia yang lain yang membutuhkan dirinya itu. Selama mereka itu tak merasa bosan untuk membantu orang lain, akan tetapi kalau mereka sampai merasa bosan membantu orang lain, maka nikmat yang diberikan Allah itu Allah akan memindahkannya kepada orang lain untuk disalurkannya pula kepada manusia-manusia yang lain yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan saluran nikmat Allah itu. Ya begitulah yang namanya nikmat itu pasti pindah-pindah dari satu orang kepada orang yang lain itu. Tak selamanya orang kaya terus kaya, enggak. Orang miskin tak selamanya terus miskin, enggak. Semuanya itu pasti berputar. Kehidupan itu pasti berputar. Yang atas akan ada di bawah, yang di bawah nanti akan ada di atas, kan gitu. Pasti kayak gitulah.
Jadi kata pepatah itu ya apa? Deder itu tak kira manggorong terus pasti bakal ini. Kata pepatah Madura itu ya. Deder daun apa tak kira manggorong terus sudah itu. Pasti balik gitu pada suatu saat. Ya. Ya orang tak kira jaya terus pasti akan menjadi lemah pada saatnya kan kayak gitu. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tetap menjadi baik mulai awal sampai akhir, nah, maka termasuk orang yang istimewa kalau seperti itu tidak berubah dari awal sampai akhir itu. Tafrijul kurbat wa satrul aurat wa ighasatul muhtajin. Menghilangkan beberapa kesusahan, wa satrul aurat dan menutup aurat ya, kemaluan, wa ighasatul muhtajin dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada tiga judul di sini, tiga judul. Tafrijul kurbat ya, menghilangkan beberapa kesusahan orang lain yang sedang susah ya, dihibur sehingga kesusahannya itu menjadi hilang atau dibantu kesusahannya menjadi hilang. Wasatrul aurat dan menutupi aurat. Maksudnya ada orang tidak mampu untuk beli pakaian, kita bantu. Ya. Kita bantu rame-rame ya untuk dibelikan pakaian biar mereka itu tak tertelanjang lagi, menjadi tertutup auratnya itu. Wa ighasatul muhtajin dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Adapun orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Oleh karena itu saudara, la yudlimuhu, tidak boleh berbuat zalim siapa seorang Islam kepada Islam yang lain, karena itu saudaranya. Wala yuslimuhu, ya, man kana fi hajati akhihi. Wala yuslimuhu, lain ya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh membiarkan siapa orang muslim kepada orang Islam yang lain. Membiarkan maksudnya tidak memberi pertolongan itu kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Tidak boleh kayak gitu. Jadi orang Islam sama Islamnya saudara, ya, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwatun kan kayak gitu. Faslihu baina akhawaikum kan gitu. Oleh karenanya tidak boleh menzalimi satu dengan yang lain, tidak boleh membiarkan mereka itu selalu membutuhkan bantuan kepada orang lain itu. Pasti harus kita segera memberikan bantuan, jangan sampai kita membiarkan mereka tidak diberi bantuan kalau mereka itu sedang membutuhkan bantuan. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang ada selalu memenuhi kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka ada Allah itu fi hajatihi, selalu memenuhi kebutuhan orang yang memenuhi kebutuhan orang lain itu. Allah menjamin, Allah yang menjamin. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan dari orang Islam kurbatan kepada kesusahan, farrajallahu anhu biya kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, maka akan menghilangkan Allah anhu dari orang itu biha, dengan menghilangkan kesusahan pada waktu di dunia ya. Kurbatan kepada suatu kesusahan min kurabi yaumil qiyamati, dari beberapa kesusahan hari kiamat nanti. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup auratnya orang Islam, maksudnya membantu membelikan pakaian, satarahullahu yaumal qiyamati, maka akan menutup juga kepada orang itu siapa Allah kelak di hari kiamat. Jadi orang yang selalu membantu orang lain, maka Allah akan tetap membantu orang yang tetap membantu orang lain itu. Orang yang menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat.
Semuanya itu pasti terjadi, pasti terjadi. Ya. Sekecil apapun bantuan kita kepada orang lain, ya, yang berupa kebaikan itu pasti kita itu akan menyaksikannya nanti itu di hadapan Allah. Pasti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraja an mu'minin kurbatan ja'alallahu ta'ala lahu yaumal qiyamati syu'bataini min nurin 'alas sirati yastadi'u bidawihima. Barang siapa yang menghilangkan dari orang mukmin kurbatan kepada suatu kesusahan, satu, apalagi beberapa kesusahan, ini satu. Ja'alallahu ta'ala lahu yaumal qiyamati syu'bataini. Allah menjadikan lahu untuk orang itu yaumal qiyamati kelak di hari kiamat syu'bataini kepada dua bagian min nurin dari cahaya alas sirati yang berada di siratal mustaqim yastadi'u bidawihima. Dia itu ya, tersinari. Yastadi'u dia tersinari bidawihima dengan cahayanya dua cahaya itu. Jadi di siratal mustaqim nanti orang yang membantu orang lain untuk menghilangkan kesusahannya itu, nanti di hari kiamat itu ada dua nur ditetapkan oleh Allah di atas siratal mustaqim. Sehingga pada waktu dia orang yang membantu pada waktu di dunia itu lewat di situ, maka tersinari ya, siratal mustaqim tersinari di situ dengan sinarnya bantuan pada waktu kita ada di dunia ini. Ada dua cahaya yang menyinari di siratal mustaqim kepada orang yang lewat, yang orang yang lewat itu pada waktu di dunia pernah membantu menghilangkan kesusahan orang mukmin yang lain. Alamun la yuhsim ila rabbul alamin. Ini merupakan alam la yuhsihim yang tidak bisa menentukan kepada mereka illa rabbul alamin kecuali illa rabbul izzati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memberikan balasan seperti itu adalah Allah. Makanya sekecil apapun bantuan kita pasti ya akan kita melihatnya nanti itu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi. Ma akrama syabun tidak memuliakan siapa seorang pemuda syaikhan kepada orang yang sudah sepuh, lisinnihi memuliakannya itu lisinnihi karena usianya, illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi kecuali Allah telah menentukan lahu untuk pemuda itu man kepada orang yukrimuhu yang akan memuliakan siapa orang itu hu kepada seorang pemuda itu inda sinnihi ketika pemuda itu sudah menjadi tua juga. Ya. Jadi misalnya ya, Anda masih muda sekarang memberi penghormatan kepada orang yang sudah sepuh. Karena sepuhnya, bukan karena apanya. Karena sepuhnya kita hormati. Maka Allah menyiapkan nanti kalau sudah dirinya sudah sepuh juga akan ada orang yang memberi penghormatan juga kepada orang pemuda itu. Ya. Dibalas ya. Akan ada disiapkan oleh Allah orang yang akan memuliakan dirinya pada waktu pemuda itu nanti setelah menjadi orang sepuh juga itu. Ya. Itu kalau memang menghormatnya itu karena tuanya. Ya kalau karena ilmunya juga sama ya, nanti kalau dia pemuda itu menjadi alim sudah disiapkan oleh Allah ada santrinya yang akan menghormati kepada si pemuda yang alim kan gitu. Kita menghormati seorang kiai karena alimnya misalnya. Kalau pemuda nanti itu sudah alim juga akan ada orang yang menghormati orang itu karena alimnya juga kan kayak gitu. Pasti balasannya itu balasan yang sama.
pasti balasan yang sama. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aghasa malhufan, barang siapa yang membantu kepada orang yang dizalimi, kataballahu lahu salasa wa sab'ina hasanatan, maka menulis siapa Allah lahu untuk orang itu salasa wa sab'ina hasanatan, kepada 83 kebaikan. Wahidatan minha yuslihullahu biha amra dunyahu wa akhiratihi. Satu kebaikan dari 70 itu, yuslihullahu biha, akan memperbaiki siapa Allah, biha dengan satu kebaikan itu, amra dunyahu, kepada persoalan dunianya orang itu, wa akhiratihi, dan persoalan akhiratnya itu. Wasnataini wasab'ina, dan 72-nya itu, lahu darajatun yaumal qiyamati, maka ditetapkan menjadi tingkatan atau derajat yang tinggi, merupakan derajat yang tinggi yang ditetapkan Allah nanti kelak di hari kiamat, yang diperuntukkan kepada orang yang membantu kepada orang yang sedang dizalimi oleh orang lain itu. Tidak usah khawatir, masa iya tak usah kayak gitu. Apa yang penting kita percaya saja, lakukanlah apa yang sesuai dengan informasi ini, lakukan semampu kita. Tapi tidak usah memaksakan, kalau tidak mampu ya tidak usah memampu-mampukan, ya pokoknya semampunya lah bantuan itu. Tidak usah memaksakan, yang berlebih-lebihan itu tidak perlu itu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, kataballahu lahu salasa wa sab'ina maghfiratan, Allah menulis untuk orang yang menolong orang yang dizalimi itu 73 pengampunan. 73 pengampunan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamati. Man aqala, barang siapa yang sepakat untuk merusak hutang musliman kepada orang Islam. Aqala itu maknanya merusak hutang yang sudah jadi, jual beli, merusak jual beli bukan hutang. Barang siapa yang sepakat merusak jual beli kepada orang Islam, maka Allah itu akan mengangkat kepada orang itu min sukutihi, dari ketergelincirannya. Allah akan mengangkat kepada orang itu asratahu, kepada ketergelincirannya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Ini dalam kitab fikih disebut dengan akad iqala. Iqala itu menggagalkan jual beli. Misalnya saya jual beli dengan Anda, sudah jadi, harganya dibayar sudah. Tahu-tahu saya belakangan menyesal, terus ditarik lagi. Barangnya yang saya jual ke kamu itu akan saya beli lagi. Kan digagalkan namanya itu. Maka itu namanya iqala. Makanya iqala itu apakah jual beli atau merusak jual beli. Soalnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan iqala itu merusak jual beli. Artinya jual beli yang sudah jadi itu sekarang digagalkan, dibeli lagi. Barangnya dikembalikan lah. Barangnya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Itu namanya maksudnya menggagalkan jual beli. Ada yang mengatakan itu jual beli kedua. Artinya barang yang sudah ada di tangan saya itu dibeli lagi oleh Anda. Yang uangnya yang dari saya itu dibayarkan lagi kepada saya, kan kayak gitu. Jadi ada yang mengatakan jual beli kedua, ada yang mengatakan penggagalan jual beli, kan gitu lah. Jadi saya jual ini 1.000 misalnya, terus saya menyesal jual ini menyesal, ditarik kembali. Yang saya jual ke kamu itu saya tarik kembali ini uangnya. Oh iya, balik sudah, selesai sudah. Itu namanya merusak jual beli. Kalau dikatakan jual beli,
barang saya yang saya jual kepadamu akan saya beli lagi ya. Ya uangnya yang dari saya itu. Itu jual beli kalau kayak gitu. Apalagi sampai ambil untung. Iya kalau diambil 1.500. Iya dah ya. Itu jual beli juga itu. Ini termasuk sedekah ini, termasuk. Soalnya kadang-kadang orang yang menggagalkan itu karena penyesalan. Dulunya itu karena berkebutuhan, karena kebutuhannya sudah selesai, maka kadang-kadang itu eman kepada barangnya itu akan ditarik kembali. Yang berarti kita menolong namanya itu. Menolong kepada orang lain biar barang kesayangannya itu tak berpindah tangan kepada orang lain itu ya. Ini bagian dari tolong menolong ini. Namanya ikola. Dalam kitab pakai memang ada kayak gitu. Ya. Dalam pakai ada. Makanya di sini man aqala musliman, barang siapa yang menyetujui atas merusak jual beli, aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamati, maka Allah akan mengangkat kepada orang itu asratahu, kepada ketergelincirannya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Misalnya tergelincir lewat di siratal mustaqim, diselamatkan oleh Allah gara-gara setuju untuk menggagalkan jual belinya itu. Banyak kadang-kadang orang yang menyesal ya, barangnya kalau eman-emanan itu ya, karena dia sangat kebutuhan sekali itu terpaksa dijual gitu loh. Tahu-tahu berapa hari ya terpenuhi kebutuhannya itu, eman barangnya ditarik kembali. Ya. Itu jangan sampai dilarang ya, kasihan ya. Jangan sampai tak disetujui itu, kasihan. Ini ada nama, ada termasuk bagian dari ta'awunu 'alal birri wat taqwa ini. Masuk ta'awun juga ini, masuk ta'awun. Untuk menghilangkan penyesalan atas terjualnya barang kesayangannya itu. Ini memang ada di kitab pakai seperti itu ada. Namanya akad iqala namanya itu. Wa fi riwayatin man aqala nadiman. Nah ini ada yang jelas ini. Ada sebagian riwayat mengatakan man aqala nadiman, kepada orang yang menyesal barangnya dijual itu, menyesal akhirnya merasa eman kan kayak gitu ya. Merasa eman ya. Maunya tidak ada jualnya barang itu, tapi karena sangat kebutuhan begitu terpaksa dijual. Setelah kebutuhannya terpenuhi maka akan ditarik kembali kan kayak gitu. Kan banyak kayak gitu ya. Itu ada memang dalam kitab pakai seperti itu ada. Ada. Namanya akad iqala namanya. Makanya pertanyaannya, iqala itu ahwa pashul bai'i au huwa bai'un au pashul bai'i. Apakah dia itu jual beli, apa itu merusak jual beli? Jadi ada yang mengatakan jual beli, ada yang mengatakan merusak jual beli. Ada dua pendapat, masih dua pendapat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Adapun orang yang berusaha 'alal armalati, atas memenuhi kebutuhannya orang yang janda. Armala itu allati la zaujalah, yaitu orang yang tak punya suami ya. Terlepas ting-ting atau tak ting-ting ya. Terlepas ting-ting atau enggak. Wal miskin, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah. Wa hasabuhu, dan saya menghitungnya atau saya menganggapnya qala wa kal qaimi la yafturu, sama dengan orang yang tidak tidur malam, sama dengan orang yang bangun malam semalam suntuk. Wa kas-shaimi la yuftiru, sama dengan orang puasa yang tidak membatalkan puasanya itu. Jadi orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya seorang janda atau orang miskin sama dengan orang yang berperang dalam sabilillah. Ada pula yang menganggapnya ya, sama dengan orang yang bangun malam satu malam suntuk itu, pahalanya itu. Capek kan? Atau ada pula yang mengatakan sama dengan orang yang puasa tak pernah membatalkan puasanya itu, artinya menjamin puasanya dari kebatalan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati.
Barang siapa yang menghilangkan dari orang mukmin kurbatan kepada suatu kesusahan, min kurabid dunya, dari beberapa kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa may yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Al hadis. Allah itu tetap dalam membantu seorang hamba, maka al abdu, selama seorang hamba itu tetap selalu membantu saudaranya itu. Al hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada ma arba'ina khudwatan wajabat lahul jannah wa ya. Barang siapa yang nuntun orang yang buta sampai 40 langkah saja, wajib surga kepada orang itu. Hebat ini kan, hebat. Jadi orang buta minta tuntun 40 langkah saja itu, umpama mati nanti wajib surga orang itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada ma arba'ina khudwatan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya sama saja. Kalau sudah tidak ada dosa yang lalu maupun yang akan datang, tentunya itu tempatnya ya surga, ya sama saja dengan yang tadi itu, cuman lain ungkapan, lain ibarat ya, tapi makna sama ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara mu'minun min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa adkhalahu Allahul jannata. Tidak melihat siapa orang mukmin min akhihi, dari saudaranya, auratan kepada auratnya, fayasturuha, maka dia menutupi kepada auratnya orang mukmin itu ya. Fayasturuha, maka menutupi dia kepada aurat itu, alaihi, atas orang mukmin itu, illa adkhalahu Allahul jannata, kecuali pasti Allah akan memasukkan orang yang menutupi auratnya orang mukmin itu al jannata, kepada surganya Allah, kepada surganya Allah. Umpama ada orang sampai telanjang karena tidak kuat beli pakaian, lantas dikasih uang untuk beli pakaian, maka orang itu dimasukkan surga karena membantu orang yang telanjang yang tak mampu untuk memberikan pakaian itu. Jangan, tidak usah yang baru-baru ya. Yang baru, umpama tidak ada yang baru ya, yang lama pun tidak apa-apa, yang penting dia itu tak menjadi orang yang telanjang, tetap menutupi auratnya itu. Fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan, kana kaman ahya mau'udatan min qabriha, sama dengan orang yang menghidupkan orang yang dikubur ya, min qabriha, dari kuburannya itu. Ada riwayat lain ya, orang yang menutupi auratnya orang mukmin ya, itu sama dengan orang yang menghidupkan orang yang sedang dikubur itu. Orang yang dikubur dihidupkan kembali itu. Siapa itu kecuali Allah yang bisa menghidupkan itu ya. Kalau kita kan tidak kira itu. Saking besarnya apa sih pahalanya ya, untuk memberikan bantuan menutup aurat kepada orang yang tak mampu beli pakaian untuk menutupi auratnya itu. Mari kita bantu bersama-sama, umpama kita menemukan hal yang seperti itu. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ma'akhihi fi hajatin, barang siapa yang berjalan kaki bersama saudaranya, fi hajatin, dalam suatu kebutuhan, dalam memenuhi suatu kebutuhan, fanasahahu fiha, maka dia menasihati kepada saudaranya itu, fiha, di dalam kebutuhannya itu ya. Nasihat apa ya? Ya nanti kalau hasil ya harus ya dimanfaatkan baik-baik, pokoknya yang baiklah nasihatnya itu. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari yaumal qiyamati sab'a hanadiqah. Allah menjadikan antara orang
yang menemani temannya untuk suatu kebutuhan itu dan sampai berikan nasihat, antara dia dan neraka yaumal kiamat, kelak di hari kiamat, sab'ahanadhiqa, ada 4 parit yang menghalang-halangi, ada jarak 7 parit. 7 parit. Bainal handaki wal handak, antara satu parit dengan parit yang lain itu, kama bainas sama'i wal ardi, jaraknya itu. Berarti tak akan ketemu dengan neraka itu. Tak akan ya. Jadi orang yang suka membantu tak akan ketemu dengan neraka itu, akan ada jarak yang sangat jauh sampai 7 parit ini. Masih antara satu parit dengan parit yang lain sama antara langit dan bumi kali 7. Jauh itu. Insya Allah selamat. Kama bainas sama'i wal ardi. An Maslama bin Makhlad an Maslama bin Mukhlid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu azza wa jal fid dunya wal akhirah, wa man fakka an makrubin kurbatan, barang siapa yang melapangkan, ay faraja, fakka ay faraja, melapangkan, an makrubin, dari beberapa kesusahan, kurbatan saja, dilapangkan satu saja, fakallahu azza wa jalla anhu, maka melapangkan siapa Allah, azza wa jalla, Allahu, dari orang itu, kurbatan, kepada suatu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang selalu berada dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah selalu akan memberikan bantuannya untuk memenuhi kebutuhannya selama hidupnya itu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin kasahullahu min khudril jannati. Adapun orang Islam yang mana saja, kasa musliman, yang memberi pakaian, yang memakaikan kepada orang Islam pakaian, sauban, kepada sebuah pakaian, ala uriyin, atas orang yang telanjang, kasahullahu min khudratil jannati, maka Allah akan memakaikan kepada orang itu min khudratil jannati, dari pakaian hijau yang diambilkan dari surganya Allah itu. Hijau suka, pakaian hijau dari surganya Allah. Wa yuma muslimin saqa musliman ala dham, at'ama musliman ala ju'in, at'amahullahu min simaril jannati. Adapun orang Islam yang mana saja yang memberikan makan kepada orang Islam yang lain, ala ju'in, sesuai dengan laparnya orang Islam itu, atau karena laparnya orang Islam itu, at'amahullahu min simaril jannati, maka Allah akan memberikan makanan kepada orang itu min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhamain, atas orang yang haus, memberikan minum musliman kepada orang Islam, ala dhamain, atas orang yang sedang haus, saqahullahu min rahiqim maktum, maka Allah akan memberikan minum kepada orang itu min rahiqim maktum, dari minuman yang belum pernah disentuh oleh siapapun. Itu minuman surga itu, ya. Rahiqim maktum itu, ya, terdiri khamr yang selalu ditutup, ya, botolnya itu ditutup, tidak pernah disentuh oleh siapapun, hanya disiapkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk minum minuman ini nanti. Itu minuman surga, itu minuman surga. Ya. Wallahu alam, indharul mu'siri, ya. Wallahu alam. Al-Fatihah.